Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Selamat Guru. pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu Guru. Baik, Bu Guru. Sehat ya, alhamdulillah ya. Anak-anak Ibu jangan lupa ya, tetap patuhi prokes yang sudah ditentukan pemerintah ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Pak Harun, Bu. Oh, Harun ya. Kenapa Harun? Harun. Bu. Oh, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau ketua kelas kita pimpin doa. Ya? Semuanya siap ya? Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih anak Ibu Mukhlasin yang sudah mimpin doa. Nah, Ya Bu, sama-sama Bu. oke ya, anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, gimana kalau kita nyanyi lagu nasional dulu? Garuda. Oke, Ibu. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo berwirausaha, pembelajaran yang keempat, ya. Tapi sebelum kita masuk pelajaran hari ini, anak-anak Ibu ingat nggak kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Kemarin anak-anak Ibu melakukan percobaan itu membuat apa ya? Membuat magnet Hidayatullah dengan iya, buat magnet kemarin kan? Percobaan. Ingat dulu, ingat. Selain itu anak-anak Ibu kemarin ngisi formulir barang. Jadi anak-anak Ibu kemarin belajar buat formulir barang. Biasa ada yang pernah belanja online nggak? Ibu saya, Bu. Oh iya, ibunya anak Ibu ya. Jadi kemarin juga kita belajar mengenai pengisian formulir barang. Hari ini kita juga akan belajar tuh mengenai formulir, tapi formulirnya formulir ujian nasional. Selain itu hari ini kita akan belajar mengenai berwirausaha. Jadi kita akan membahas apa sih impian anak-anak Ibu untuk wirausahanya ke depan atau usaha yang ingin dibuat ke depannya ya. Oke, anak-anak Ibu, adapun tujuan pelajaran hari ini ya, nanti anak-anak Ibu bisa setelah belajar ini akan dapat menganalisis berbagai manfaat wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Selain itu, anak-anak Ibu akan menulis teks formulir ujian khusus ya. Ini ujian khususnya adalah ujian nasional beserta petunjuknya secara tepat. Jadi ada dua muatan pelajaran hari ini. Yang pertama tadi PPKN ya mengenai kegiatan wirausaha, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia mengenai cara mengisi formulir ujian nasional. Oke, silahkan anak-anak Ibu amati dulu mengenai percakapan wirausaha ini. Ya, antara Udin dan Pak Gino. Silahkan anak-anak Ibu dicermati percakapan ini. Tentang apa itu Bu? Iya, bagus Hidayatullah. Ini tentang wirausaha. Iya, kayaknya mau Wirausaha itu buka. apa tuh, Bu? Itu ya. Jadi ada orang yang membuat suatu produk. Ya. Jadi misalnya begini, nah, Ibu kasih contoh konkretnya aja lah. Misalnya ada ibu kalian yang membuka warung di rumah. Ya, warung manisan ya, bisa beras jualnya, ada gula, ada kopi. Itu merupakan salah satu wirausaha ya. Kalau buat bata gimana Bu? Batu bata juga bentuk wirausaha ya. Sama ya Bu ya. Hasilkan barang ya. Nah, Iya. kita belajar mengenai wirausaha untuk muatan PPKN. Yang pertama adalah pengertian wirausaha. Wirausaha berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira mempunyai arti pejuang, pahlawan berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Jadi secara harfiah, makna dari kata wirausaha itu adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi,
menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tujuan dari wirausaha yaitu menyebarkan pengaruh wirausaha, membangun karakter wirausaha, membentuk wirausaha yang berkualitas, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut ya, Nak. Yang ketiga, manfaat dari wirausaha. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Selain itu, wirausaha juga mengurangi pengangguran. Kegiatan wirausaha biasanya memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai karyawan di wirausaha tersebut. Yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Nih, usaha itu ada jenisnya, ada contohnya. Misalnya di bidang desain grafis, cetakan, waralaba kuliner, ada cuci mobil dan motor, bimbingan belajar, gerak handphone dan pulsa, serta influencer ya yang lagi tren saat ini. Dan juga reseller dan dropship produk, ada kafe, barbershop, laundry, pembayaran tagihan online, toko pakaian, kerajinan tangan, online dan usaha. Ini yang kelompok ya. Kelompok pertama ya, Hidayatullah, Sri dengan Yuni. Ingat ya Nak, masing-masing kelompoknya ya. Nah, oke. Ibu akan mengirim, kita akan belajar kelompok, Ibu akan ngirim LKPD dulu. Silakan kalian lihat LKPD yang sudah Ibu kirim. Baca petunjuk kegiatannya ya Nak ya. Jangan lupa langkah-langkahnya. Kamu harus tentukan dulu jenis usaha impian kamu. Yang kedua, kamu harus tentukan target konsumen atau siapa sih yang bakal beli usaha kamu ini ya. Atau siapa sih yang akan beli yang menggunakan produk kamu ini? Yang ketiga, tentukan harga jual produknya. Yang keempat, tentukan tempat usahanya. Terus yang kelima, jangan lupa tentukan strategi pemasarannya. Ya, jadi bagaimana nanti kamu cara memasarkan produk kamu. Dan yang terakhir, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha kita berjalan dengan sukses. Siapa yang mau mempresentasikan hasil usahanya? Usaha impiannya? Dari kelompok siapa dulu? Ayo, siapa yang mau? Oke, silahkan anak ibu Muklasin. Silahkan ceritakan impiannya. Saya mau usaha sepatu, Bu. Oh, mau jual sepatu. Oke, terus? Targetnya siswa ini kan mau masuk sekolah lagi, Bu. Ini mau banyak yang butuh. Betul. Kemudian harganya saya yang paling murah di antara toko-toko yang lain, misalnya tokonya harganya 100, saya 90.000, Bu. Oke, terus? Tempat usahanya saya pilih mungkin yang paling dekat adalah jalan raya. Kemudian selain itu pakai media sosial, Bu, pakai media Facebook untuk memasarkan. Benar, strategi itu juga termasuk strategi, Bu. Strateginya memasarkannya itu pakai informasinya, pakai iklannya di WhatsApp maupun di Facebook. Oke. Nah, terus sikap yang harus dimiliki adalah ulet, tekun, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk anak ibu Muklasin, untuk temannya. Anak ibu, bagus sekali jenis usaha impiannya ya. Sudah berdiskusi untuk usaha impiannya. Kita akan lanjut ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu Guru. di Rabu kemarin. Kita kan tuh sudah belajar tuh mengenai formulir pengiriman barang. Kalau hari ini anak ibu, kita akan belajar mengenai formulir ujian nasional. Yang pertama, mengenai pengertian formulir. Jadi menurut KBBI, pengertian formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini sangat luas, bisa mendaftar sekolah, bekerja, bergabung dengan organisasi, maupun untuk mendaftar lomba. Adapun yang kedua, fungsi dari formulir, yang pertama, anak-anak ibu, untuk mendapatkan suatu informasi tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi dari diri Anda. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang sama agar lebih mudah dalam mengelompokkan pengisi formulir. Terakhir, mengurangi kesalahan pemesanan atau pengiriman barang. Adapun jenis-jenis formulir, yang pertama yaitu formulir permohonan pembuatan KTP, formulir permohonan pembuatan SIM,
formulir tabungan, formulir data pribadi, formulir keanggotaan perpustakaan, formulir keanggotaan suatu organisasi, formulir pendaftaran sekolah atau kuliah, dan formulir pendaftaran lomba. Oke, kemarin anak-anak Ibu sudah belajar mengenai ya formulir barang ya, pengiriman barang ya. Hari ini anak-anak Ibu kita akan mengenal ya formulir ujian nasional. Kita belum ujian nasional ya, anak-anak Ibu ya. Belum, Bu. Ya, karena anak-anak Ibu masih di semester 1. Tapi apakah anak-anak Ibu pernah melihat formulir ujian nasional? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Di LKPD, Ibu akan mengirimkan ke grup kelas kita ya, anak-anak Ibu ya. Itu ada LKPD kelompok juga, tapi untuk anak-anak yang nggak megang buku paket, Ibu akan share biar anak-anak Ibu lihat. Ya, jadi kita akan membahas mengenai perbedaan antara formulir pengiriman barang dan formulir ujian nasional ya. Di LKPD kamu itu, Ibu jelaskan kembali ya, ada contoh formulir pengiriman barang. Dan satu lagi ada contoh formulir ujian sekolah dan persamaan dari formulir di atas. Terus ya, apa saja sih informasi penting yang kamu temukan pada formulir ujian nasional tadi? Dan apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Jadi ada 3 pertanyaan di LKPD-nya yang sudah Ibu kirimkan. Silakan anak yang mau presentasi hasil diskusi kelompoknya. Oh, silakan anak Ibu Hidayatullah. Ya, Bu. Yang pertama ya, Bu, untuk mengisi formulir tersebut, isiannya hanya dengan pensil 2B. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Terus jawaban dengan memberikan tanda sinang, tulisan nama peserta di kolom yang sudah disediakan. Kemudian tulis nomor peserta. Selanjutnya, anak-anak Ibu silahkan mengisi formulir ujian nasional itu. Ibu kirimkan ya nanti ya. Kalian tulis ya sesuai dengan tadi petunjuk dari anak-anak Ibu Mukhlasin, Hidayatullah ya. Dengan anak-anak Ibu Yuni. Tulis pakai, ingat, pensil 2B ya. Oke anak-anak Ibu, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang apa sih hari ini? Siapa yang mau sukarela? Ayo silahkan anak Ibu. Usaha, Bu. Formulir ujian. Iya. Jadi anak-anak Ibu yang dapat kita simpulkan pada materi hari ini bahwa anak-anak Ibu memiliki impian untuk wirausaha ke depannya. Jadi anak-anak Ibu tadi sudah tahu apa saja tujuan wirausaha, manfaatnya apa sih yang harus dilakukan sebagai wirausahawan ya kan. Jadi anak-anak Ibu, apapun yang menjadi usaha kalian nanti, kalian harus tekun, harus giat ya. Harus memperbarui, harus mempromosikan, ikuti perkembangan zaman. Nah, ini cara mengisi formulir ujian nasional. Oke, anak-anak Ibu, silakan kalian mengisi evaluasi ya. Untuk hari ini, nanti Ibu kirimkan, ada 10 soal ya, 5 untuk muatan PKN dan 5 untuk buat muatan Bahasa Indonesia. Kalian isi nanti, silahkan nanti dikirim ya. Boleh difotokan, boleh ya. Boleh juga kalian kirim langsung. Hari ini Ibu mau melakukan kegiatan refleksi dulu. Nah, silakan anak Ibu Foni, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Apa yang sudah kamu pelajari? Banyak, Bu. Tadi tentang wirausaha. Terus bagaimana mengisi formulir. Terus cita-cita sebagai wirausaha mau usaha apa? Itu, Bu. Iya, bagus. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memimpin lagu Ampar-ampar pisang? 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Sudah, Bu. Sore, dulu. Pintar anak Ibu ya. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu minta sama anak Ibu Hidayatullah memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, sampai jumpa di pertemuan kelima besok pagi ya. Jangan lupa anak-anak Ibu pelajari materi untuk hari besok ya, dan mengulang pelajaran hari ini. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.